Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Kami doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan Bobotoh, sebelum kita mulai untuk acara podcast kita di malam hari ini, kita juga ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan ada Kang Devi di sebelah kita. Jadi ya kita perkenalan dulu teman-teman. Ini acara podcast perdana kita ya. Perdana Pertama betul. Karena mau tidak mau kita nyari waktunya ini yang menyesuaikan agak sedikit luar biasa ya. Momen ini ya. Momennya. Jadi walaupun kadang kita ada di kota yang sama, kadang ada yang di kota berbeda, betul, gitu ya, betul, Kang Devi. betul, Jadi betul. Saya kenalkan dulu di sini ada Kang Devi. Kang Devi ini luar biasa, teman-teman. Mungkin yang akan lebih banyak menemani kita pada saat podcast selanjutnya, gitu ya. Ya, betul. Jadi gimana Kang Devi? Mau memperkenalkan apa kepada Bobotoh? Oke. Selamat malam Bobotoh. Perkenalkan, nama saya Devi. Agak nervous sih sebetulnya karena memang mendampingi Kang Roni yang sudah famous dan sudah dikenal oleh para Bobotoh. Jadi saya mencoba menemani obrolan-obrolan tentang Persib ya. Persib Bandung, tentang tentu Persib saja. Bandung. Mudah-mudahan bisa sinkron obrolannya. Mohon maaf nanti mungkin kalau rada-rada kayak itu Terima kasih para Bobotoh, salam kenal juga. Semoga kita bisa membawakan informasi dan memberikan info-info atau data yang segar ya. Betul, betul. Jadi gimana nih tema podcast pertama kita perdana ini? Silakan gimana? Waduh, sebetulnya ini kita nggak kenalin dulu kenapa background seperti ini nih. Backgroundnya bangga. Ada cerita mungkin di balik background ini. Harus ada cerita. Harus ada ceritanya gitu ya. Wah, ini langsung ditodong ya. Dong, bener ya. Gitu ya. Teman-teman Bobotoh ya. Baik, jadi ini sebetulnya tema podcast kita ini ingin mengenalkan untuk teman-teman Bobotoh semua, mungkin yang baru tahu Persib gitu ya. Jadi apa sih Persib ini atau sejauh mana sejarah yang sudah diukir Persib Bandung? Nah, Bobotoh kan kita anyar juga betul kanggo Bobotoh anyar. Jadi memang kita tidak bisa selalu menjelaskan secara teori saja, tapi harus ada visual yang teman-teman tangkap gitu ya. Betul, nah, ini di belakang kita ada satu visual mengenai sejarah Persib Bandung yang sudah mendapatkan 4 bintang di dada gitu ya. 1, Jadi 2, 3, 4, jadi ini ada tahunnya lengkap nih, dari tahun perdana Persib Bandung memulai mendapatkan bintang pertama gitu ya, dengan jersinya, dengan pialanya gitu ya. Lalu ya tahun-tahun selanjutnya gitu ya, dan ada pelatih legendnya betul yang di sini membawa Persib juara, dan ya tentu saja bintang 4 sudah sebagai kebanggaan kita ya Kang Devi ya. Mudah-mudahan tahun ini bintangnya nambah 1 di sini. Amin. Jadi ini menarik ya Pak Bobotoh. Storyboard atau lini masa dari sejarah Persib tercermin di background display ini. Jadi mungkin Kang Ron ke depan kayaknya ini kalau kita bertahun-tahun ke depan terus ada ini kayaknya bakal penuh nih. Insya Allah. Mungkin lebih dini ya Bobotoh, doakan saja. Thank you, ini luar biasa Kang Ron ini sudah berkecimpung banyak memberikan informasi kepada Bobotoh, sekarang hadir dengan obrolannya ya. Dengan ini display ini banyak bercerita ya, banyak cerita gitu ya. Mungkin inilah kenapa alasan Kang Roni menampilkan ini ya, konsepnya. Konsepnya gitu. kurang lebih gimana? Ada apa yang menarik nih? Yang menarik mungkin kalau podcast ini kita
khususkan untuk yang rangkuman saja sepertinya ya Kang Devi ya. Boleh, jadi okay. Selama 1 minggu ini ada apa saja di Persib Bandung, dan memang sebetulnya kalau di video kita yang biasa itu kan versi singkat, justru saya sudah singkat-singkat banget itu Kang Devi. Kadang kan ada yang minta versi panjang. Namun kan kalau versi panjang tuh ada yang protes juga. Jadi katanya kepanjangan, makan kuota. Padahal betah sih sebenarnya nontonnya. Oh gitu ya. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan gitu ya. Namun ya gimana lagi ya gitu ya. Bobotoh minta ini minta itu, kita ambil jalan tengah saja gitu. Jadi ya dengan durasi sekitar 8 sampai dengan 16 menit mungkin ya, atau kadang kalau ada yang penting kita sampaikan sampai dengan 20 menitan gitu ya. Dan itu pun sebetulnya kalau teman-teman ingin menyaksikan full itu bisa melalui satu resolusinya dikecilin aja Kang Devi. Jadi di YouTube-nya ada yang pakai 144 gitu ya, yang paling kecil. Catat ya teman-teman. Nah, walaupun gambarnya burik-burik sakedik mah kitanya, tapi kan informasinya tersampaikan. Informasinya gitu ya. Sangat dapat lah. Dapat, betul. Nah, itu intermezzo sedikit saja gitu ya. Jadi ada berita hangat apa nih di minggu ini persiapan? Di minggu ini persiapan, mungkin kita ngomongin besok dulu aja nih. Atau saat ini skuad Persib Bandung sedang OTW ke Bali. Oh iya, katanya. Baru tadi pagi ya berangkat ya? Baru tadi ini siang. Kang Roni mau lepas nggak? Tidak? Tadi belum ya? Pas belum. Itu maraton. Ini. Kalau Persib Bandung nggak pakai begini-begini. Ya. Jadi ya langsung on the way saja gitu ya. Jadi berangkat dari Sulanjana ya tadi ya? Enggak dari sini, dari naik kereta cepat dulu. Ya, dari Wus dulu, dari Wus baru ke Halim gitu ya. Halim. Nah, jadi langsung OTW ke Bali. Jadi ini juga sebetulnya mah harusnya sore hari ini OTW-nya ke Tangerang. Iya, katanya kan gitu schedule kan begitu ya. Betul, tapi akhirnya ke Bali. Nah, kira-kira Kang Devi nih, ada apa sih sebetulnya nggak jadi di Tangerang? Iya, kita juga bukan heran ya, kan memang nggak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Cuman memang kan sesuai schedule, kita bertanding sebelum ACL di Tangerang dulu ya. Betul. Di Stadion Indomilk ya, kalau salah ya. Indomilk ya. Cuman Hamin berapa ada perubahan. Betul. Yang mungkin ya teman-teman sekalian juga mendengar secara recent alasan keamanan. Betul. Khawatir ada gesekan yang mungkin ada perbatasan ya, Jakarta dan lain-lain mungkin yang mengacu ke kejadian bulan apa? Sekitar bulan Juni ya, Juni. Tapi ya itu kan reason umum. Tapi sebenarnya kenapa juga? Saya balik nanya lagi. Nah, itu dia. Kenapa tapi, juga? Apalagi kenapa lagi reason yang memang tidak terpublishnya yang kira-kira bisa kita sedikit kasih spill lah, Kang Roni. Betul. Dan saya sendiri tahunya secara umum aja nih. Mungkin Kang Roni punya bocoran mungkin yang lebih akurat. 90% akurat lah, nggak usah 100% gitu ya. akurat. Betul. Ya. Menyisakan error lah. Menyisakan error ya. Jadi kalau ini pun kan kita berkaca pada pernyataan terakhir operator liga saja ya dari I-League gitu ya. Jadi resmi ya. Ini resmi ya teman-teman dari I-League mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kepindahan venue ini yang awalnya dari Tangerang ke Bali gitu ya. Tapi secara regulasi harusnya mereka bertanggung jawab dong. Harusnya, karena kan mereka yang ngurus liga kita dong. Tapi kok lepas? Itu kenapa? Itu menarik ada juga. Tanda tanya di belakangnya. Kenapa gitu ya? Nah, justru mereka mengatakan kalau mau menanyakan lebih lanjut ya ke panpel masing-masing klub katanya. Jadi I-League ini itu hanya menandatangani atas permintaan panpel dari klub tuan rumah, tentu Persita gitu ya, kesepakatan. Nah, pertanyaannya kemarin pagi official Persib Bandung itu mengatakan bahwa wah, saya ribet lagi ini harus mengurusi kepindahan katanya dari Tangerang ke Bali. Jadi kalau pertanyaan klub sudah tahu sebelumnya, kenapa gitu mendadak? Harusnya kan lebih dikasih tahunya minimal seminggu jarak waktunya atau ada pemberitahuan sebelumnya lah, jauh-jauh hari. Ini mendadak gitu. Jadi kalau
PT I-League gitu, bukan PT I-League dulu mas saya ingatnya PT LIB gitu ya. Kalau sekarang kan I-League ya. Kalau operator liga ini I-League ini mengatakan sudah disepakati oleh kedua kesebelasan, tapi ya khususnya Persib Bandung itu ofisialnya saja gitu ya, atau staf-stafnya ini baru tahu beberapa hari gitu, makanya akomodasi perpindahan yang harusnya dari Cengkareng langsung ke Thailand, karena kita kan habis menghadapi Persita, menghadapi Bangkok United gitu ya di ACL 2. Nah, harusnya kan lebih enak terbang dari Soekarno-Hatta langsung ke Thailand. Nah, sekarang dengan perpindahan venue ini, ya itu agak sedikit ribet gitu, riweuh buat staff, buat ngatur akomodasi ini nggak mudah gitu ya. Makanya ya kalau dibilang I-League menyatakan bahwa kedua kesebelasan ini sudah deal gitu ya, sudah setuju, saya pikir juga itu apa ya, agak sanksi, kalau saya sanksi ya, tidak begitu percaya lah, karena jadi agak confused ya. Ada confused. Kalau Persib Bandung menyetujui mah lebih baik yang main yang dekat-dekat aja. Kalau toh katanya kan ini nggak ada penonton. Betul. Jangan naon oge nya. Jangan naon jauh-jauh ke Bali gitu ya. Iya betul Kang Ron. Jadi memang confused ya. Jadi kalau kita pikirkan yang tadi secara logik, secara regulasi atau secara kesepakatan sebelumnya, memang agak-agak sebetulnya nggak harus juga disepakati oleh Persib ya, karena agak merugikan. Kalau dari saya sih juga yang kita perhatikan, yang kita khawatirkan adalah stamina. Stamina, betul. Stamina. Fisik, kemudian fokus linya dari Persib menghadapi ACL. Betul. Karena pasti secara maratonnya perpindahan pulau itu juga memakan waktu yang lumayan ya. Ya harusnya juga berpikirnya ke situ ya. Jadi saya sih mungkin regulasi dibuat dari PT League itu bisa dirubah berdasar kesepakatan, bodo amat. Yang kita khawatirkan, yang kita perhatikan adalah dari si Persibnya sendiri. Karena kalau dari sisi yang tadi Kang Roni bilang, yang harusnya yang dirugikan adalah Persib karena menghadapi pertandingan berikut. Kalau Persita mungkin libur ya. Libur itu sudah. Ya, karena semua klub libur. Timnas ya. Iya, itu juga. Benar nggak? Ron setuju nggak kalau kita menyayangkan itu? Karena kita juga khawatir ada dampak di hasil ACL. Nah, itu dia kalau kita ngomongin ACL ya, Kang Devi ya, kan I-League sudah membuat kesepakatan dengan seluruh klub mungkin ya, di pekan ke-8 semua pertandingan dihentikan. Jadi seluruh tim di pekan ke-7 maksimal libur. Nah, kalau Persib kan nggak bisa, harus ada ACL 2 gitu ya. Hari apa, tanggal 1 Oktober gitu kan. Jadi setelah menghadapi Persita di Bali, langsung terbang ke Thailand. Tentu fisik ini yang berpotensi terkuras gitu ya. Perjalanan juga kan Bojanodak pernah mengatakan perjalanan di Liga Indonesia ini salah satu yang terpanjang dan terlama katanya. Itu salah satu yang menguras energi pemain tuh bukan saat bermain saja, tapi perjalanan ini loh. Nah, ini makanya kalau itu dia apa ada ya sekarang ya? Tim Papua masih ada. Ada PSBS dia. Betul. Itu dia. Makanya ini intermezzo saja ya, bukan berarti nyinggung tim lain ya. Jadi sekarang ada pelatih tim tetangga Kang Devi, tim tetangga. Itu menyatakan mungkin cuma kami katanya yang punya satu-satunya jadwal away 4 kali berturut-turut. Nah, saya protes katanya gitu ya. Padahal tim tetangga gitu ya. Nah, sedangkan apa kabar dengan Persib gitu ya? Kita juga lihat aja teman-teman, dari mulai Arema aja dulu ya. Arema kemarin kita away gitu ya ke Malang. Lalu besok Persita away lagi gitu kan. Langsung ke Thailand. Pulang dari Thailand. Enggak ya? Enggak, belum. Jadi di saat tim semua libur, Persib masih harus berjuang di ACL. Padahal ada pengumuman katanya ini ya, anekdotnya, pas timnas main, se-Jakarta cuti bersama sana. Oh gitu. Ya, makan cuti bersama seluruh pekerja di Indonesia mungkin ya. Untuk timnas, nah Persib main kene gitu kan. Persib main kene, iya betul. Jadi kan harusnya ketika pulang dari Thailand istirahat ya, karena alhamdulillah ada timnas gitu ya. Nah, harusnya kan sebelum, kalau memang tidak diliburkan pekan 8 kita akan menghadapi PSM. Tapi karena diundur sampai akhir Desember, kita langsung main away menghadapi
PSBS Biak gitu. Jadi ya 4 kali away juga Persib gitu ya. Kalau dihitungnya langsung, karena kan sesuai dengan kesepakatan operator liga dulu katanya nggak ada liga yang diundur, yang di ini karena sudah disesuaikan dengan jadwal timnas. Tapi ya kalau sudah disesuaikan kan kenapa kemarin atau ya pekan ke-8 mesti diundur juga gitu ya. Kecuali post major ya kayak kemarin ya, demo ya. Itu ada demo betul. Itu di luar lah. Betul. Jadi memang ya kadang gimana ya, kita juga bingung. Masalah stamina tuh nggak main-main, Kang Devi. Bojan Hodak mengatakan bahwa kalau sekarang tuh ya memang nggak bisa disalahkan, kita pengen main di ACL 2, pengen lebih banyak kompetisi, tapi stamina ini ya menjadi masalah. Betul, karena Sanes robot. Sanes robot gitu ya. Makanya ada beberapa pemain setiap laga, ini mas setiap laga pasti ada yang sakit dan agak mendekati sakit lah katanya. Betul. Jadi ya sekarang kalau tantangannya selain sakit, cedera gitu ya. Jadi makanya semakin banyak away, yang ditakutkan itu stamina. Betul. Ini drop, main capek, cedera, yang rugi siapa? Kan itu gitu ya. Bukan cuma sakit yang dikhawatirkan, ada non sakit secara stamina, secara mental. Betul, bukan. Oh, bukan. Jadi dia jenuh. Oh, jenuh. Ya. Kejenuhan pemain itu juga kadang menghinggapi. Betul. Mungkin ya contoh kecil kemarin. Mr. Kakang. Oh iya. Jika nama jenuh, udah capek main bola, gitu kan. Timnas apa dan lain juga sok kayak kemarin lihat mudah bolanya Cigano Hoream. Iya itu juga. Ngali bola deui bisa jadi ya. Bisa jadi. Ada kan ada titik jenuh yang akhirnya ya sudahlah begitu. Betul. Nah itu kan harus di-recovery. Apalagi Persib menghadapi yang ini ya. Betul. Ya. Jadi ya mungkin kalau titik jenuh pemain, apakah memang kan harusnya Persib tuh ada ada asisten pelatih banyak nih, Kang Devi ya. Harusnya. Jadi ada yang melihat si ini di menit sekian gitu betul. Kan. Kok ada penurunan. Nah, ini kan ada Persib punya satu divisi namanya Sport Science gitu ya. Kan ada yang alat itu tuh untuk apa tuh ya? Itu mah untuk mengukur stamina ya, mengukur. Namun di PS mah ada ini ya. Kalau main di PS ya. Itu kelihatan udah mulai turun. Betul. Itu begitu nggak? Iya, jadi itu masing-masing klub tuh dikasih satu alatnya juga. Jadi Kang Devi lihat di setiap bench pemain gitu ya, pelatih biasanya kalau di Persib tuh Igor Tolik tuh yang suka melihat gitu ya. Nah, itu ada laporan juga monitor. Jadi di tribun itu ada official Persib juga. Jadi di tribun setiap Persib main itu ada yang memonitor lah gitu ya. Jadi si ini stamina ini, dan di layar pun kelihatan gitu. Makanya itu harusnya bisa dievaluasi. Nah, makanya Bojan Hodak kan mengatakan kenapa jarang atau belum memberikan kesempatan bermain kepada beberapa pemain lokal gitu ya. Nah, karena semua ya. Betul, karena Bojan melihat pada saat terakhir latihan dan H-1 sebelum pertandingan. Ini orang atau ini pemain ada penurunan stamina nggak? Lewat alat ukur detek itu ya? Dari semuanya. Dari semua info. Dari Coach Yaya, terutama Miro Petris, pelatih fisiknya gitu ya. Jadi dilihat kan. Iya. Kemarin lompatan terus ya. Gitu. Itu makanya. Tapi alat itu bisa dibeli bebas ya. Mungkin bisa dibeli di bawah ini, ada ya? Oh enggak ada. Itu gratis dari salah satu sponsor iLeague itu, Kang Devi. Khusus ya. Khusus betul. Ya kalaupun mau beli klub sendiri bisa gitu. Tapi ya jangan dikasih gratis ayam ya dimanfaatin. Betul, gitu ya. Dari pertandingan Persita karena jadi beli alatnya. Nah iya. Bebas. Nah, itu dia. Lah, mungkin tadi ya, mungkin Kang Roni punya update yang terkini sepersekian detik tadi menyangkut alasan tadi, mungkin bisa disampaikan atau mungkin teman-teman Bobotoh ada yang tahu, silahkan tulis di komen. Ya. Ada info update terkini ya nggak yang tadi itu kenapa harus dipindah atau biarkan jadi misteri lah. Oh baik, yang venue gitu ya. Yang venue sebetulnya, nah ini yang menariknya bahwa
pihak A-League kan tidak memberikan alasan khusus gitu ya, tidak memberikan reasonnya, karena begini, tidak gitu. Biasanya tertulis nggak mereka tuh kasih? Tertulis. Ya? Jadi justru Persib Bandung manajemennya ya ini menerima H-1 tanggal 23 September gitu ya, itu menerima sore perubahan jadwal venue. Makanya gedebuk tuh. Iya kan? Jadi kalau sudah tahu atas atas persetujuan dua kesebelasan kan nggak mungkin ruas. Iya gitu. Jadi ya inilah ya namanya operator, kita juga mau gimana, tapi ya untungnya kita punya pelatih yang bisa memaklumi Bojan Hodak sudah 3 musim, jadi dia setidaknya udah tahu nih kondisi sepak bola kita tuh gimana, makanya dia mencoba menenangkan. Dia bilang saya sudah tahu lah, karena musim kemarin juga banyak pertandingan yang ditunda, yang dipindah, atau ya setidaknya beberapa hal yang lainnya lah. Jadi ya nggak ada masalah, kita main dimanapun kita akan bermain katanya. Yang penting fokus gitu. Tapi SOP-nya bapak-bapak ya. Itu dia. Ya. Betul. SOP-nya lah, jadi mungkin biar ya si peserta liga juga bisa lebih fokus. Pak, betul ya? Betul itu. Jadi SOP-nya kan mungkin secara regulasinya mungkin harusnya. SOP-nya juga mungkin memang fleksibel, tapi kan kalau fleksibelnya juga berdampak jadi merugikan dengan tanda kutip kan juga nggak sehat ya. Betul. Tapi untungnya Persib adalah Persib. Nah, itu dia. Dengan segala macam dinamika ya. Betul. So must go on. Betul. Ya, betul. Namun kalau yang terakhir yang kita dengar ya itu ya, kalau masalah kenapa dipindahkan, pihak keamanannya katanya tidak memberikan izin. Tapi balik lagi lah ke awal sebelum liga dimulai kan, dari ketum PSSI, dari ketum I-League sekarang sudah menjamin keamanan, pihak kepolisian semuanya mendukung gitu ya. Namun ya kenapa sekarang terus ya pihak keamanan mau ngamanin apa gitu ya. Kumanya. Tapi ya sudahlah kan ya. Sudahlah itu ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Pemain kita kacara penting gitu ya. Betul. Kita doakan bersama. Dan satu lagi mungkin Pak Depi atau update kira-kira nih ya, beberapa pemain mungkin Boboto belum ada yang tahu gitu ya. Kita update pemain yang setidaknya kemungkinan absen nih. Mungkin ini penting ya buat Boboto mungkin ya, buat teman-teman juga. Absen di Persita atau yang ACL? Di Persita. Persita dulu yang terdekat ya? Iya, yang terdekat dulu. Mudah-mudahan ya kalau selanjutnya masih udah sembuh lah gitu ya. Jadi yang pertama ada Teja Paku Alam. Ya, kiper ini sepertinya tidak akan bermain. Bukan cedera, sakit. Sakit, demam katanya. Jadi memang entah karena kecapean gitu ya kan, starter terus nih beberapa laga ini gitu ya. Nah, kemungkinan Adam Prisbeck ini sang Adam kiper ya, bukan Adam gelandang. Akhirnya kemungkinan debut. Lamun enggak Adam Jordan. Main sinetron Gus pensiun Adam Alis Day. Nah kan ada 2 Adam di Persib, Adam Alis dan Adam Prisbeck. Jadi Boboto mah tahunya Adam kiper dengan Adam Ino gitu. Kan lain kemungkinan Teja ini ya. Teja memang tidak ikut. Kemarin tuh pas latihan saya lihat Adam nggak ada. Teja nggak ada. Sama Marklock nggak ada. Ya. Betul. Kayaknya itu aja sih kayaknya. Kalau Marklock diajak. Diajak tapi ya. Dia latihan khusus kemarin. Ya, latihan khusus betul. Di area tersendiri. Di area tersendiri ya. Jadi Marklock kemarin memang latihan khusus tapi sudah kondisinya sudah besok diajak, karena mau nggak mau kalau dia nggak main besok menghadapi Persita, tanda tanya kenapa dipanggil Patrick Kuipers ke timnas. Kan Beckham ada 4 pemain. Beckham, Marklock, Tom Hai dengan Eliano yang dipanggil. Nah, Beckham ya mau nggak Beckham lagi. Aduh punten siapa? Marklock itu kan memang kalau tidak dikasih menit bermain ya otomatis ya menjadi pertanyaan gitu, kenapa dipanggil gitu ya. Siapa lagi nah kira-kira dikhawatirkan atau diperkirakan yang tidak main, tidak dibawa lah. Sebelum dapat semua daftarnya. Namun kalau yang kemungkinan tidak bermain gitu ada Berginho kemungkinan. Karena apa? Dengan ada
otot yang tertarik katanya gitu ya. Bergunya dan Rezaldi ya. Kalau Rezaldi, aduh itu agak kumaha gitu ya, karena beberapa kali masalahnya di tempat yang sama cederanya. Jadi ya mungkin Bojan juga tahu lah gitu kenapa kambuhan tidak ya? memain. Penyakit kambuhan terus kambuhan, ya? Betul. Cedera kambuhan ya? Ya, jadi Rezaldi agak sedikit ini. Namun ya kalau bisa dicoba, ya Hamra gitu ya, adiknya. Hamra. Adiknya. Kalau Dewangga ya kan banyak yang nanya nih. Dewangga lebar ya? Dewangga juga banyak, kenapa nggak main, kenapa ini ya? Ada masalah? Ya Dewangga kata mungkin cedera juga? Enggak, kalau cedera, tapi agak sedikit underperform. Jadi Bojan melihat ini belum ada di standar yang diinginkan tim pelatih. Jadi ya itulah. Sekelas timnas, ex-timnas, kalau masih di bawah standar bagi Bojan Hodak bukan jaminan. Bukan jaminan. Apakah memang karena baru menikah? Kita juga nggak tahu ya, Kang Devi. Jadi kan itu saya nggak tahu ya. Tapi Bojan mengatakan kemarin Dewangga agak sedikit mau sakit katanya. Padahal kan main nggak pernah ya. Ya betul. Ya kan? Latihan unggul. Itu pun terakhir Dewangga main di belum pernah. Pas ini uji Piala Presiden. Oh iya, bukan pertandingan resmi ya. Ya itu awal-awal mah belum ya. Belum. Bahkan masuk line up sudah pernah kalau DSP ya, ya tidak dimainkan. Jadi ya inilah beberapa mungkin teman-teman Boboto juga kenapa sih ini tidak dimainkan ini ya ada alasan yang tidak diketahui teman-teman Boboto gitu ya. Makanya kalau di podcast ini kita bisa agak panjang ngobrolnya gitu kan. Untungnya Persib kan punya kedalaman susunan skuadnya yang luar biasa. Betul. Jadinya hilang satu, nah iya gitu ya. Makanya serunya ya. Makanya harus punya dari awal tuh harus punya 2 tim katanya, tim 1, tim 2. Jadi nggak ada tim 1, masih ada tim 2. Nah menarik itu, kalau saya boleh loncat nih ya. Oke. Kan kita sudah mainkan ACL dan Liga. Nah perbedaan skema dan line up itu kan Bojan juga kayak masih coba-coba ya. Betul. Nah menurut Kang Ron, ada perbedaan signifikan nggak? Tim yang diterjunkan di ACL dengan tim yang diterjunkan oleh di Liga di BRI. Ya. Apakah ada perbedaan secara golnya bahwa ya tujuannya semua pasti menang gitu ya, tapi skema yang diterapkan di dua itu ada berbeda nggak? Ada, cuma kita kan memang dari awal itu tidak membahas skema secara detail ya, formasi apa yang digunakan ini, karena kita memikirkannya bahwa Bojan Hodak itu seorang pelatih Persib gitu ya. Jadi biarkan dia yang bekerja. Karena kan dia yang dibayar, bukan kita untuk menganalisa. Namun kalau dasarnya aja boleh. Jadi skema Bojan yang kita tahu nih, itu kalau bermain di Liga, dia mungkin 3 musim mengamati tim-tim di Liga Super ini begini cara bermainnya. Makanya Bojan menerapkan, ya kita tahu gitu ya, menunggu serangan balik gol gitu kan. Makanya akhir-akhir injury time baru terjadi gol. Itulah keajaiban Bojan Hodak. Tapi di ACL nggak bisa gitu, Kang Devi. Nah, benar. Di ACL itu lawannya canapal bisa ya. Iya. Benar. Di ACL itu Bojan Hodak kalau dari awal ngandelin serangan balik habis. Karena sekali kesempatan melakukan kesalahan di lini belakang gol, dihukum, dihajar langsung. Makanya dari awal kan contoh kemarin menghadapi Lion City. Lion City Seller ini gaya bermain kan itu permainan terbaik selama 3 musim dia di sini katanya kan. Betul. Karena itu menyerang terus, nggak ada pemain yang kata capek. Karena mau nggak bisa bertahan Bojan Hodak. Kalau bertahan beda ceritanya. Makanya waktu ketika kita menang unggul, ditarik beberapa pemain gitu ya, langsung bertahan ke golan, betul? Itu makanya drawnya 1 sama. Kalau Bojan terus nyerang, itu saya pikir akan lain cerita gitu ya, karena pelatih Lion City itu sudah kehabisan ide gitu ya. Tapi melihat Bojan sudah mengendurkan serangan, ya itulah yang dimanfaatkan. Karena beda cara bermainnya di Super League dan ACL 2. Namun kalau untuk skema, saya tidak, atau kita ya nggak bisa bocor lah. Karena itu urusan tim pelatih. Emang biasanya jadi pelatih ya. Itu dia. Saya waktu ditawarin jadi pelatih Persib juga agak malas sih sebenarnya. Tahun seberapa? Dulu pas
dibangunin waktu tidur. Jadi saya agak mikir-mikir panjang, Kang Roni. Jadi saya menolak akhirnya dengan halus. Sudahlah, silakan mungkin yang lebih. Waktu dibangunin, waktu tidur. Waktu saya nolak tuh tiba-tiba saya dibangunin gitu. Gitu. Padahal baru mau iya. Gitu. Itu para. Yang menarik sih ya. Menarik itu. Kalau skema banyak ya ya biarkanlah itu tim pelatih yang bekerja ya kan Devi ya. Tapi kalau kita mah cukup menganalisa kenapa begini, kenapa begitunya, dasarnya. Kalau saya pengennya menang, wah itu. Kalau saya juga ya maunya, kita mah maunya menang, gitu ya. Kadang kalau kita ini ya, Persib itu kan sebenarnya mah hiburan hati. Betul. Bener tuh? Betul. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Persib seri atau eleh kendaraan LG wajar sekali itu, tapi dah jero hati mah itu kesel makan udah jadi tenapsu itu kadang gitu. Itu beneran bener itu bener. Jadi yang namanya bobotoh, setiap Persib mau main itu bungahna luar biasa. Betul. Jadi semangat kerja, apalagi mau menang gitu ya. Jadi besoknya, aduh hudang tel ada. Bener. Aduh kumaha gitu ya. Coba mun eleh. Sedih. Sedih. Ya. Hoream gitu ya. Tapi memang kita juga tidak menghujat, tidak boleh juga menghakimi pemain kita yang sudah berusaha ya. Betul. Karena walaupun eleh ya, bukan berarti kita juga berpaling. Ya, itu. Persib dulu eleh, belum juara, kita tetap Persib. Betul. Tapi ya keinginan hati, karena hiburan hati, hiburan masyarakat gitunya, hayang nama menang weh. Nah, itu dia. Itu egois tidak sebenarnya. Tidak, normal betul, ya. Normal. Ya. Namun itu yang dikeluhkan Bojan Hodak kemarin, masalah penampilan pemain yang di underperform tapi dibully gitu ya. Nah itu tong atulahnya ulah. Ya. Jadi biasa saja. Nah, betul, bedakan kritik dan cacian. Kalau kritik, contoh ngasih kritik kumaha Kang Devi punya nggak? Kritik ke pemain yang kira-kira agak tidak maksimal bermainnya. Ya mungkin pemberian motivasinya bisa macam-macam ya. Betul. Tapi memang bahasa netizen itu juga susah kita bendung susah kita ini. Cuman kalau kita menyarankan, pasti kritik itu kritik yang memotivasi. Harusnya, ya. Motivasi, bukan yang menjatuhkan. Bukan. Dan betul. juga kritiknya itu lebih ke technically, performa, bukan ke personality. Bahkan ada yang nyampe ke keluarganya. Nah, itu dia. Itu kan mematikan mental. Betul. Itu yang nggak boleh, teman-teman ya. Jadi kita harus juga memberikan memberikan dukungan moral, tambahan tenaga. Betul. Buat si yang underperform itu, karena ya namanya kayak pemain ayawainya. Ada sisi capeknya. Sisi capeknya. Jadi mohon dimaklumi. Nah, itu dia. Nah, jadi hindarilah cacian-cacian yang sifatnya subjektivitas ke karakternya, personal, bahkan ke keluarganya, entong sampai. Jangan sampai. Gitu karena ya, ini sudah setiap tahun ada. Ada, setiap tahun ada. Namun kali ini buzzer itu mah meren. Dibilang buzzer tapi dah maunya buzzer sabraha ya enggak. Tapi kalau ini ya kita juga nggak bisa tahu ya, tapi udah sampai ke telinga Bojan Hodak, katanya dari 13 juta pendukung Persib Bandung, mungkin 12.999 orang mendukung Persib, hanya satu orang yang mencaci maki pemain gitu ya. Dan itu pun ketika dicek fake akun atau akun palsu gitu ya. Nah, kira-kira aja ini beneran bobotoh atau bukan gitu ya. Jadi bukan. Nah, tapi jangan khawatir, ada undang-undang ITE. Nah, ngahujat, ngahina, laporkeun. Ya, bener kan? Harusnya kalau pemain kalau si yang merasa oh ada undang-undang ITE gitu ya. Tapi ya namanya kita hese. Nah, harus kita edukasi dulu. Karena kan punten-punten gini ya, supporter Persib tuh dari mulai anak kecil sampai dengan dewasa gitu ya. Ada yang melek undang-undang, ada yang tidak gitu ya. Nah, salah satunya kita bikin channel ini pun kan untuk edukasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ada yang uninga gitu ya sekarang. Apalagi ini nih, inget-inget teman-teman, ada UU ITE gitu ya. Kalau seorang pemain melaporkan kena ujaran kebencian, hasutan, betul. Jadinya pidana. Jadi dihimbau lah ya ke teman-teman dijaga bahasa. Itu dia bahasa. Jangan sampai nyerikin hati. Betul. Karena nanti berdampaknya itu merugikan
yang menghujat juga ya. Betul. Kita yang positif aja lah. Nah, pelampiasan mah iya we mun Persib eleh pelampiasanna biasana ngabaso sapiring. Kesel kan? Eleh 2 piring. Oh, sanes abi atau saya. Gitu, jadi kesel lah bisa kepegung gitu lah. Ya, pelarian. Itu betul karena kalau dulu mah kan ada peribahasa mulutmu harimaumu. Sekarang mah kan jempolmu harimaumu gitu ya. Nah, jadi hati-hati saja, betul. Jadi pakai jempolnya mun main jempol. Keyboardnya sama aja. Oke, apalagi nih Kang Ron bahasan menarik kita nih. Mohon dimaklum ini podcast pertama ya. Podcast pertama. Kalau ngalor ngidul ngaco-ngaco ya ambil saripatinya aja lah. Saripatinya bukan sari roti ya yang tadi lewat ya. Coba kita beli dulu gitu. Beli dulu. Karena di belakang ini udah pada nungguin ini. Ya ini depan kita penonton luar biasa. Penonton luar biasa. Berjuta-juta ya. Oh gitu. Oke. Waduh. Silakan lanjut apalagi Kang Ron yang menarik. Update yang terakhir ya mungkin itu ya di pertandingan terdekat saja gitu ya Kang Devi. Nggak ada rencana ikut nonton? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali ke yang Bangkok ya, Bangkok, ke Thailand. Baru rencana. Kita juga baru rencana. Hanya Allah yang menentukan. Betul. Betul. Tapi kemarin udah kita share ya untuk harga termurahnya tiketnya itu sama hampir dengan GBLA nggak jauh beda dengan Persib laga home ya. Jadi di mana di BG Patum di stadion yang nanti dipakai Bangkok United menghadapi Persib Bandung itu harga tribun paling murah 130.000. Di kurs rupiah 100.000. Di kurs rupiah, betul 130 ribuan. Nah, yang paling mahal 734.000. Itu VIP-nya lah. Nah, ada yang dari sini memang ada yang mengkoordinir untuk berangkat? Oh, Boboto ada. Boboto ada. Jadi nanti mungkin ya teman-teman Viking gitu ya. Luar biasa ya. Tahun lalu juga gitu ya waktu ini ya di Bangkok di Singapura. Oh, di Bangkok ya juga kan yang tahun kemarin kita ngelawan Pot FC juga. Yang di Thailand loh. Thailand Pot FC kan musim kemarin. Nah, kalau yang sekarang kan Bangkok United. Nah, kalau yang tahun kemarin juga ngelawan Lion City juga. Betul. Jadi ya kalau untungnya di ACL 2 ini sekarang kita enak. Nggak jauh-jauh amat. Away ke Thailand perdana, terus ke Malaysia, Singapura. Jadi paket tour travel biasanya. Itu betul. Langsung aja. Iya, jadi biasanya dari Thailand dulu, dari Singapura. Kalau dulu mas saya dari Singapura naik kereta ke. Tahun lalu nonton ikut sana. Kalau nonton nggak, tapi biasa kan dulu kalau jalan-jalan gitu ya. Beda saudara-saudara. Sudah nonton kemarin. Jadi biasanya dari Singapura naik kereta ke Malaysia, langsung lanjut ke Thailand. Itu lewat jalur darat. Makanya murah ongkosnya gitu ya. Makanya harga tribun bahkan tahun kemarin saja yang mau nonton ke Stadion Jalan Besar pada saat menghadapi Lion City itu kan memang mudah dan banyak gitu ya karena banyak boboto di Singapura yang migran ya pekerja migran atau ini banyak yang dari Malaysia pun dekat. Viking Thailand udah ada belum? Viking Malaysia belum juga nanya. Viking Malaysia ada, cuma Viking Thailand saya kurang hafal ya ayat. Ya, tapi di mana-mana boboto mas alhamdulillah luar biasa ya Kang Devi ya. Itu mungkin yang bisa update terbaru mah di pertandingan terdekat gitu ya. Ya insya Allah di podcast selanjutnya mah kita lebih lebih ngaco lagi ya. Ya banyak yang harus kita bicarakan gitu ya sebetulnya. Data, informasi ya. Nah itu mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang mungkin teman-teman boboto tidak dapat informasi di tempat lain ya. Kita usahakan dan Kang Roni bisa memberikan servis itu. Servis itu. Gimana lahnya? Ya mungkin kedepannya buat teman-teman boboto juga ya yang ingin ngobrol dengan kita gitu ya di sini di podcast kita selanjutnya mangga yang kemarin sudah banyak yang ngirim email sebetulnya Kang Devi sudah ada di kita kan harus bikin fanspage kayaknya sudah ada tapi ya kemarin kan terbentur yang masalah demo itu tuh jadi kita juga ke pending lalu juga ada beberapa kendalaannya yang teman-teman di luar kota gitu ya jadi mungkin nanti kita cari solusi ketika evaluasi sortir lagi ya. Betul. Kalau memang
pas Persib main di laga kandang di GBLA, kebetulan misalkan Bobotoh nonton gitu ya, bisa mampir ke podcast kita dulu. Karena alamatnya dekat gitu ya. Dekat dengan stadion pokoknya. Kita dekat dengan stadion lah. Dekat dengan stadion. Jadi bisa mampir ke podcast dulu baru nonton ke stadion. Betul. Gitu ya. Dekat lah, pokoknya terdengar lah. Kalau nonton TV di sini Persib main. Ya. Entah seru. Karena lebih duluan Nagorowok duluan baru di Lay TV ya. Betul. Jadi ya selanjutnya juga mungkin kita akan undang satu bintang tamu nih Kang Devi. Insya Allah ya. Jadi yang mungkin teman-teman pengen ngedengar sedikit sejarah yang terlupakan atau sengaja dilupakan, nanti menarik lah pokoknya ya. Betul. Insya Allah secepatnya. Pokoknya nggak jauh dari lini masa perjalanan ini ya. Tidak jauh dari lini masa perjalanan ini. Gitu mungkin yang bisa kita update sementara gitu ya. Betul, di podcast kita perdana. Menarik ya teman-teman di podcast pertama ini. Jadi dukung terus channelnya. Subscribe terus, like terus, komen terus. Karena itu yang bisa membuat podcast ini bisa hidup terus dan menampilkan berita-berita yang menarik. Dan ini tadi unik, sesuatu yang tidak pernah dimunculkan beritanya bisa muncul di sini. Gitu ya Kang Roni ya. Betul. Oke. Thank you. Saya pikir hatur nuhun gitu sudah cukup banyak ya informasi. Atau Kang Roni ada lagi mau disampaikan atau itu saja untuk nanti? Untuk nanti ya mungkin teman-teman biasa dicantumin pertanyaannya saja. Kalau yang mau tanya, mau yang salam-salam, selanjutnya kita bacakan langsung ya di podcast kali ini ya. Atau yang pertanyaan harian, mangga nanti kita jawab kalau memang sesuai dengan jawabannya gitu. Oke. Gitu mungkin teman-teman Bobotoh. Punya closing, coba di closing. Saya tidak berpengalaman dalam closing, jadi saya kembalikan lagi ke yang punya acara. Karena kan host kita berdua ini ya. Saya closingnya closing bebas ya. Jadi terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang menyinggung atau keliru, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan juga menambah wawasan, menambah ilmu, mengedukasi, dan terutama bisa menjadi berkah buat semua. Amin. Betul. Jadi terima kasih Kang Roni juga. Saya sudah diajak Kang Devi merupakan kebanggaan karena saya juga fansnya dari channelnya Kang Roni, gitu kan ya. Jadi ya bangga lah. Mudah-mudahan podcast ini bisa konsisten. Amin. Gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga Persib berjaya selalu dimanapun berada ya. Dan di sini sudah pasti tujuan kita akan menambah-nambah lagi foto-foto di sini. Foto-foto sini ya. Oke. Gitu mungkin ya. Sama-sama Kang Devi, hatur nuhun. Hatur nuhun. Persib bangga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib Jaya. Bobotoh salam dunia. Mantap.